Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga pada baik, pada sehat, pada lancar rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, teman-teman rekan seperjuangan. Hari ini gue mau ngebahas tentang penolakan ya. Seperti demo kemarin di tanggal 7/11. Yaitu penolakan tentang menjadi karyawan. Kita mitra nih. Pemerintah mencoba mengubah kita mitra menjadi karyawan atau pekerja tetap, dan gua nggak setuju dengan hal ini ya. Dengan wacana ini dan rencana ini gua nggak setuju, sangat nggak setuju. Jadi kemarin itu demo, nah itu udah bagus untuk menyampaikan aspirasinya, menolak dijadikan pekerja atau karyawan tetap. Kerugian kita kalau misalnya sampai kita menjadi pekerja atau karyawan tetap itu akan sangat banyak ya kerugian, benar-benar rugi. Yang pertama, kita coba lihat di jam on beat kita pasti bakal diatur. Yang kedua, setiap pemasukan trip uangnya akan kita store ke mereka. Lalu ada yang namanya bawahan dan atasan, yaitu bos dan karyawan. Ini kalian mau diomelin? Mau diomelin? Kalau misalnya ada kesalahan sedikit, mau kalian cancel, kalian diomelin, mau kayak begitu. Jadi pekerja tetap atau karyawan. Lalu ada lagi, misalnya kita kalau misalnya lihat ya, yang namanya kerja kalau misalnya telat dikit pasti pemotongan gaji. Memang mau kalian tiba-tiba akun kalian minus, ya? Karena pemotongan gaji, mau seperti itu dijadikan pekerja tetap. Makanya kita harus menolak. Ya, pemerintah ini udah terlalu jauh ikut campurnya ya. Udah terlalu jauh ikut campurnya kalau gue bilang. Lalu ada lagi potongan 10% ya. Mencoba menyampaikan aspirasi potongan 10%. Menurut gue potongan 10% ini atau potongan 20% ya, yang udah berjalan dari semenjak zaman Pak Nadiem Makarim sampai sekarang masih normal-normal aja. Menurut gue hal-hal yang wajar potongan 20%. Lalu tiba-tiba ada yang demo minta potongan 10%. Gua nggak ngebela aplikator atau ngebela yang lainnya ya. Cuman kita pakai logika aja, yang masuk akal deh. Ya. Potongan 20% ini benefitnya atau keuntungan buat kita nih sebagai mitra dari perusahaan, apa aja yang kita dapat. Misalnya dari insentif pendapatan selisih. Terus yang kedua, ada voucher cashback dan voucher yang lainnya. Ada swadaya dan segala macam ya, santunan segala macam itu diberikan dari perusahaan untuk kita nih sebagai mitra. Tiba-tiba ada peraturan potongan 10%. Dan yang tadi gue sebutin tuh, keuntungan tuh yang buat mitra tiba-tiba hilang semua. Emang kalian mau kayak begitu? Nggak ada semua di potongan 10%. Mungkin memang berakibat pada ongkir akan berubah, yaitu naik atau mungkin lebih tinggi. Tapi itu juga belum tentu ongkirnya berubah, belum tentu. Makanya sebenarnya problem kita nih yaitu di ongkir dan bonus. Ongkir kita nih sebenarnya nggak sepadan dengan kehidupan kita. Permasalahannya di situ. Dari kilometer dan gak adanya bonus. Insentif pendapatan selisih ini menurut gue bukan bonus ya, itu dia. Nah ini buat teman-teman rekan-rekan, gimana nih menurut kalian ya, mau jadi pekerja tetapkah dirubah sama pemerintah, atau mau jadi tetap menjadi mitra? Dan ada potongan 10% lalu hilang semua tuh ya, kayak misalnya voucher cashback, voucher swadaya segala macem, itu hilang semua kalau misalnya ada potongan 10%. Gue yakin ada arah ke situ. Nggak mungkin mereka bakal memberikan, karena mereka juga memikirkan yang namanya gaji karyawan, pajak gedung segala macem ya. Gimana nih menurut kalian nih? Berikan pendapat kalian nih di kolom komentar.